Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puja, puji, dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga bisa berjumpa di acara press conference Indonesia Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang sudah bergabung. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat SEMM selaku pemimpin umum dan pemimpin redaksi Suara Pemerintah.id. Kemudian ada Bapak Tri Raharjo SEMM selaku CEO Trust Co Indonesia. Kemudian sudah hadir pula Bapak Basuki Tri Andayani, Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero. Kemudian ada Ibu Novita, Direktur Bisnis Perum Bulog, dan yang berbahagia rekan-rekan media dari Tribun News, Sindo News, Media Indonesia, Investor Daily, Warta Kota, Industri.co, Warta Ekonomi, Neraca, Akurat News, dan Bisnis Indonesia. Perkenalkan, saya Rahmat HM, saya akan memandu press conference yang hari ini hingga 1 jam ke depan. Sebelumnya saya infokan kepada rekan-rekan media yang nanti ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber, bisa ditanyakan melalui tombol Q&A yang ada di aplikasi Zoom. Sertakan nama wartawan dan nama media, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, lalu tulis pertanyaannya. Tiap pertanyaan dari rekan-rekan media nanti akan saya bacakan. Rekan-rekan media, Indonesia Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD merupakan sebuah bentuk apresiasi dari media Suara Pemerintah.id bekerja sama dengan Trust Co Indonesia terhadap keberhasilan BUMN dan BUMD dalam memanfaatkan media digital untuk membangun citra dan reputasi yang positif di ranah publik. Untuk jelasnya, mari kita simak sambutan dari pemimpin umum dan pemimpin redaksi Suara Pemerintah.id, yaitu Bapak Arif Munajat SEMM, untuk menyampaikan lebih jelas mengenai penyelenggaraan Indonesia Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD. Kepada Bapak Arif Munajat SEMM selaku pemimpin umum dan pemimpin redaksi Suara Pemerintah.id, kami persilakan. Bapak Arif, apakah sudah bergabung? Halo Bapak Arif. Bapak Arif Munajat. Halo. Video saya ada? Ya, silakan Pak disampaikan mengenai penyelenggaraan Indonesia Secara visual Top saya Digital. bagus, Mas Rahmat. Videonya belum muncul. Halo Mas Rahmat. Saya dulu aja. Oke, mungkin ada sedikit kendala teknis Pak Arif. Kita lanjut ke Pak Tri Raharjo terlebih dahulu. Pak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia yang akan memaparkan mengenai para peraih Indonesia Top Digital Public Relation Award 2021 yang merupakan hasil dari riset yang dilakukan oleh tim Trust Co Indonesia. Untuk itu kami persilahkan terlebih dahulu Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia untuk menyampaikan presentasinya tentang perkembangan digital public relation di era digital saat ini dan juga mengenai hasil riset dan surveinya sehingga bisa terpilih beberapa pemenang dari BUMN dan BUMD terhadap penyelenggaraan awarding pada hari ini. Pada Pak Tri Raharjo kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan media dan juga brand-brand achiever peraih Top Digital Public Relation Award pada tahun 2021 khususnya untuk perusahaan BUMN dan BUMD. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini saya ingin paparkan mengenai metodologi penilaian terhadap kegiatan Indonesia Top Digital Public Relation Award pada tahun 2021. Pada tahun ini kita menyelenggarakan fase yang kedua, khususnya kita peruntukan pada fase yang kedua ini untuk perusahaan BUMN dan BUMD.
Penghargaan Top Digital Public Relation Award sendiri sudah terselenggara untuk ke-5 kalinya kami selenggarakan. Yang sebelumnya kita fokus kepada brand dan corporate, sekarang lebih untuk fase yang kedua ini special achievement untuk perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD di seluruh wilayah Indonesia. Next. Bapak Ibu sekalian, penghargaan Top Digital Public Relation Award tahun 2021 merupakan penghargaan yang didedikasikan khusus untuk perusahaan BUMN dan BUMD yang telah berhasil dalam membangun digital public relation-nya, memanfaatkan digital public relation-nya dalam menciptakan persepsi positif dan juga membangun reputasi perusahaan di mata publik. Nah, ini merupakan penghargaan yang ke-5 kalinya kami selenggarakan. Dan pada kesempatan siang hari ini spesial kita selenggarakan khususnya untuk perusahaan BUMN dan BUMD. Next. Nah, adapun kegiatan ini gitu ya, kita lakukan survei dari mulai bulan Desember tahun 2020 hingga Februari tahun 2021. Jadi kita selama 3 bulan melakukan survei digital public relation sepanjang 3 bulan tersebut. Dengan menggunakan metode desk survey dengan pendekatan kuantitatif terhadap lebih dari 100 perusahaan BUMN dan lebih dari 800 maksud saya perusahaan badan usaha milik daerah. Next. Tahapan survei yang kami lakukan ada beberapa tahapan, ada 6 tahapan. Yang pertama dari Trust & Co Indonesia dan Suara Pemerintah.id menentukan tujuan dan juga menetapkan metode penilaiannya. Yang kedua, kami menentukan data BUMN dan data BUMD berdasarkan data dari website resmi dari Kementerian BUMN dan juga data dari BPS untuk data list BUMD. Untuk setiap provinsinya, jadi kami menentukan data awal terlebih dahulu, data-data mana yang akan kami lakukan survei untuk data BUMN dan data BUMD. Lalu tahapan ketiga adalah kami melakukan penelusuran dan juga pengambilan data gitu ya, berdasarkan metodologi yang kami tetapkan. Nanti saya akan terangkan secara rinci mengenai metode penilaiannya. Tahapan keempat ada input data dan perhitungan indeks gitu ya. Lalu tahapan kelima kami melakukan quality control dari hasil indeks yang sudah didapatkan. Poin ke-6 kami menentukan pemenang Top Digital PR Award pada tahun 2021 dan pada sore hari ini nanti tepat pukul 15 hingga 17 kami menyelenggarakan e-awarding ceremony Indonesia Top Digital Public Relation Award pada tahun 2021 ini Special Achievement for BUMN dan BUMD. Next. Nah, ada 3 metode pengukuran yang kami lakukan. Yang pertama adalah digital media aspek, yang kedua adalah digital sentiment aspek, yang ketiga adalah digital awareness aspek. Kalau di survei sebelumnya kami menambahkan social media, yaitu social engagement dan juga lebih ke arah digital mention. Nah, pada survei kali ini kami tidak menyertakan karena banyak sekali perusahaan BUMD yang tidak memiliki sosial media sehingga kami lakukan 3 pengukuran ini gitu ya. Melakukan 3 pengukuran ini. Nah, yang pertama adalah digital media aspek, kami berikan bobot 40%. Parameter ini menggunakan pengukuran banyaknya pemberitaan di media digital atau media online terhadap suatu perusahaan BUMN atau BUMD yang kami capture berdasarkan data dari mesin pencari selama 1 tahun terakhir pada periode survei. Jadi kalau periode surveinya kami ambil bulan Desember berarti 1 tahun ke belakang. Kalau kami ambil datanya dari di Februari berarti 1 tahun ke belakang. Gitu. Jadi kami melakukan pengukuran berapa banyak pemberitaan yang ada di media digital terhadap informasi pemberitaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD. Yang kedua adalah digital sentiment aspek. Kami berikan bobot 40%. Parameter ini
menentukan berapa banyak dominasi pemberitaan positif dan negatif yang beredar di media digital terhadap perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD. Pengukuran ini dilakukan menggunakan mesin pencari mengacu kepada 5 halaman di mesin pencari karena terbiasa para netizen atau pengguna internet biasanya membuka sampai 5 halaman. Jadi 5 halaman ini yang kami hitung. Jadi ada 50 pemberitaan di sana gitu ya. Kami menilai mana berita yang masuk ke positif dan mana berita yang masuk ke negatif. Yang ketiga adalah digital awareness aspect. Kami berikan bobot 20%. Parameter ini mengukur banyaknya ulasan terkait perusahaan BUMN dan BUMD di internet. Jadi berapa banyak yang mengulas perusahaan BUMN dan BUMD di internet. Dan kedua adalah kami juga mengukur banyaknya pengguna internet yang mencari perusahaan BUMN atau BUMD tersebut melalui keyword corporate dari brand tersebut, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMD selama periode 1 tahun. Nah, terakhir gitu ya. Jadi metode pengukurannya ada 3 aspek. Saya ulang kembali, ada digital media aspek, ada digital sentiment aspek, dan juga ada digital awareness aspek. Next. Nah, adapun kriteria pemenang peraih penghargaan Top Digital Public Relation Award pada tahun 2021 ini, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah perusahaan BUMN tersurvei masuk ke dalam top 30 Digital Public Relation Index pada tahun 2021. Jadi dari total yang kami survei ada 114 perusahaan yang lolos seleksi yang masuk ke dalam top 30-nya. Untuk perusahaan, khususnya untuk perusahaan badan usaha milik negara. Yang kedua, untuk perusahaan BUMD masuk ke dalam top 3 dari Digital Public Relation Index di provinsinya. Karena memang setiap provinsi memiliki badan usaha milik daerah atau top 5 untuk provinsi yang memiliki lebih dari 50 perusahaan BUMD. Karena di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan juga di beberapa provinsi lain ada yang memiliki badan usaha milik negara lebih dari 50 gitu ya. Jadi memang perusahaan BUMD ini terkonsentrasi di Pulau Jawa kebanyakan gitu ya. Yang ketiga adalah perusahaan BUMN dan BUMD tersurvei memiliki dominasi pemberitaan positif dalam 5 halaman mesin pencari pertama dengan dominasi pemberitaan positif minimal 90%. Jadi kami menetapkan angka ini supaya kualitas dari hasil surveinya betul-betul baik gitu ya, sangat baik. Nah, 3 kriteria ini yang kami tentukan untuk menetapkan siapa saja pemenang Top Digital Public Relation Award pada tahun 2021 ini. Next. Saya ucapkan selamat buat para peraih penghargaan Top Digital Public Relation Award. Saya akan bacakan satu persatu gitu ya. Nanti mungkin dilanjut oleh Pak Arief Munajat untuk memaparkan apa tujuan dari kegiatan ini gitu ya, yang dilakukan oleh suarapemerintah.id. Saya akan bacakan. Dari total yang kami lakukan survei, dari 100 lebih perusahaan BUMN dan lebih dari 800 perusahaan BUMD, ada 98 perusahaan pemenang Top Digital Public Relation Award 2021, baik BUMN maupun BUMD. Jadi BUMN-nya ada 30, untuk BUMD-nya ada 68. Jadi total 98 perusahaan pemenang Top Digital Public Relation Award pada tahun ini. Nah, diantaranya adalah PT Pegadaian Persero, yang kedua Perumbulok, yang ketiga PT Telkom Indonesia Persero Tbk, selanjutnya PT Jasara Harja, selanjutnya PT PP Persero Tbk, selanjutnya PT Bank DKI, selanjutnya PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, selanjutnya PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, selanjutnya PT Prayoga Pertambangan dan Energi, selanjutnya PT Pindad Persero, dan perusahaan BUMN dan BUMD lainnya. Dari saya cukup sekian, nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri Raharjo yang telah memaparkan hasil riset dari Trust & Co Indonesia, dan
kami juga mengucapkan selamat kepada para pemenang dari BUMN dan BUMD yang telah lolos penilaian yang dilakukan oleh tim riset Trust & Co Indonesia, dan agar para pemenang bersiap-siap nanti jam 3 kita akan memulai awarding seremoninya. Selanjutnya mungkin Pak Arif apakah sudah bisa? Oke. Silakan Bapak Arif Munajat menyambung Pak Tri Raharjo untuk menyampaikan mengenai penyelenggaraan Indonesia Top Digital PR Award 2021. Silakan Pak Arif. Oke, sudah mendengar ya visual dan suara saya ya? Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo, SEMM, CEO Trust & Co Indonesia. Dan juga yang saya hormati Ibu Febi Novita, Direktur Bisnis Forum Bulog. Dan Bapak Tri Andayani, Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero. Dan yang berbahagia rekan-rekan media dari Tribun News, Sindo News, Media Indonesia, Investor Daily, Warta Kota, Industri.co, Warta Ekonomi, Neraca, Akurat News, dan juga Bisnis Indonesia. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri Press Conference Indonesia Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Tak lupa bagi kita semua untuk berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Alhamdulillah di tengah krisis yang pandemi seperti ini masih menjadi persoalan bagi seluruh dunia, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkarya, berinovasi, berjuang menghadapi berbagai tantangannya. Dan tentunya karena kuasa Tuhannya lah, hari ini kita bisa menyelenggarakan acara penganugerahan penghargaan Indonesia Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh media suara pemerintah.id yang bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia. Penghargaan Indonesia Top Digital PR Award ini merupakan penghargaan yang telah 5 kali dilakukan oleh penggagas kita Trust & Co Indonesia. Selama ini, penghargaan tersebut merupakan apresiasi yang diberikan kepada brand-brand yang telah berprestasi dan juga melakukan inovasi di ranah digital. Kami dari Suara Pemerintah.id berinisiatif agar apresiasi ini juga diberikan kepada teman-teman perusahaan, negara, daerah, BUMN, BUMD di seluruh Indonesia. Dari niatan itulah akhirnya Suara Pemerintah.id bekerjasama dengan Trust & Co Indonesia menggelar acara Indonesia Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD. Penghargaan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi media Suara Pemerintah.id bersama Trust Indonesia terhadap keberhasilan BUMN BUMD dalam memanfaatkan media digital untuk membangun citra dan reputasi positif di ranah publikasi. Sebagai media digital, Suara Pemerintah.id juga memiliki visi untuk menjadi jembatan informasi yang menyatukan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Suara Pemerintah.id hadir dengan semangat untuk menyatukan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Suara Pemerintah.id hadir serta Suara Pemerintah.id hadir untuk menceritakan, memberitakan prestasi BUMN, BUMD, sektor wisata, sektor keuangan, dan berbagai pihak swasta yang mendukung program pembangunan pemerintah. Harapan kami dari Suara Pemerintah.id, apresiasi ini menjadi motivasi bagi BUMN, BUMD untuk terus berinovasi, terus berkembang, maju, sehingga menjadi besar pula dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Munajat atas pemaparan dan penyampaiannya mengenai penyelenggaraan Top Digital PR Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD. Sekali lagi saya infokan kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung, rekan-rekan media yang ingin bertanya kepada para narasumber bisa melalui tombol Q&A yang ada di aplikasi Zoom.
sertakan nama dan nama medianya, nama wartawan, nama media. Kemudian pertanyaan akan ditunjukkan kepada siapa, lalu tulis pertanyaannya. Nanti setiap pertanyaan dari rekan-rekan media akan saya bacakan melalui tombol Q&A di aplikasi Zoom. Selanjutnya, rekan-rekan media di seluruh Indonesia, kita akan mendengarkan presentasi dari salah satu perwakilan pemenang Indonesia Top Digital PR Award 2021, Special Achievement for BUMN and BUMD. Yang pertama itu akan saya panggil dari perwakilan dari PT Pegadaian Persero, yaitu Bapak Basuki Triandayani, selaku Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero. Pada Bapak Basuki Triandayani, silakan untuk menyampaikan presentasinya mengenai Pegadaian Persero. Silakan Pak Basuki menyampaikan pemaparannya mengenai Pegadaian Persero. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ya. Saya pikir tadi dasarnya langsung tanya jawab aja, sehingga saya tidak mempersiapkan presentasi. Tetapi kalau boleh saya sampaikan bahwa pertama PT Persero tahun ini masih konsisten dengan program transformasi yang dilakukan, yang meliputi 3 aspek, yaitu transformasi bisnis, transformasi kultural atau budaya kerja, dan transformasi digital. Nah, karena ini temanya PR digital, maka saya akan bicara soal digitalisasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero. Yang pertama dan yang saat ini kita gaungkan betul adalah penggunaan aplikasi Pegadaian Digital sebagai media informasi sekaligus media transaksi, sehingga para pengunduh aplikasi Pegadaian Digital dapat memperoleh informasi-informasi tentang produk dan layanan Pegadaian. Kemudian yang kedua, bisa melakukan transaksi, terutama tabungan emas atau transaksi-transaksi digital yang bisa dilakukan di sana, misalnya pengiriman uang, kemudian pembayaran multi payment, dan bahkan sekarang pembayaran BPJS pun bisa. Jadi kita juga melakukan beberapa kerjasama, misalnya dengan Link Aja untuk penggunaan secara host to host, sehingga ini membuat masyarakat semakin mudah, semakin cepat, dan dengan biaya tentu saja yang lebih murah karena tidak harus datang ke outlet, dan lebih aman bertransaksi sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus mengurangi komunikasi fisik yang erat gitu, sehingga dengan aplikasi Pegadaian Digital ini masyarakat bisa melakukan transaksi, mendapatkan informasi, bahkan untuk hal-hal produk-produk yang memang harus bertemu dengan harus melakukan transaksi di outlet, itu sudah mulai disederhanakan. Misalnya formulirnya itu bisa diisi secara online, sehingga pada saat di outlet itu tinggal melakukan verifikasi dan transaksinya. Tetapi dari sisi pengiriman uangnya dan seterusnya bisa langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Nah, ini yang mengenai digital layanannya. Kemudian dari sisi pengadministrasian di internal juga, kita sudah banyak menggunakan aplikasi-aplikasi dengan digital yang mempermudah transaksi sehingga data itu lebih akurat. Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya ada terdapat beberapa kasus, misalnya ada transfer yang belum masuk atau penambahan top up tabungan yang belum real time, itu saya kira masih dalam batas wajar. Artinya dari sekitar 3 juta pengguna aplikasi Pegadaian Digital, ya paling dalam 1 hari ada 1-2 yang nyantel ada gangguan. Itu saya pikir masih dalam batas-batas toleransi. Tetapi kami yakinkan bahwa di kami selalu berusaha melakukan improvement, perbaikan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu bisa semakin diminimalisir. Nah, bicara soal PR digital sendiri, bahwa kami memang sangat memprioritaskan komunikasi digital, baik melalui media-media online maupun melalui media sosial.
Nah, jadi aspek-aspek informasi apa yang kita sampaikan di sana tentu ada dua hal besar. Yang pertama adalah informasi korporasi yang terkait dengan value perusahaan sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Apakah itu dari sisi kesehatan keuangannya, kemudian pencapaian-pencapaian secara operasional maupun keuangannya. Juga yang kedua tentu kita tidak hanya semata-mata reputasi berdasarkan value-nya, tetapi PR kami juga membantu teman-teman di marketing, sehingga kami juga ada program-program marketing PR untuk juga membantu memasarkan produk. Artinya bahwa kami secara simultan dan terintegrasi dalam penyusunan konten-konten komunikasi itu juga melibatkan teman-teman di marketing. Sehingga PR yang di Pegadaian ini tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan nilai perusahaan dari sisi kinerja, dari sisi baik itu kinerja bisnis maupun kinerja operasional dan kinerja keuangannya, tetapi juga produk-produk apa ketika ada launching produk baru dan seterusnya juga kita publikasikan. Meskipun kalau kita bicara dari sisi perkotakan marketing dengan PR itu menjadi satu hal yang berbeda, tetapi kami tidak membuat garis demarkasi yang sama sekali, oh ini urusannya marketing sehingga kami tidak bantu, enggak. Tapi kami tetap secara bersama-sama karena semuanya tujuannya adalah untuk kepentingan korporasi, sehingga kami tidak hanya fokus dengan pekerjaan PR-nya sendiri, tapi kita tetap membantu teman-teman di marketing untuk memasarkan atau menyosialisasikan produk maupun layanan yang kita sampaikan kepada masyarakat. Saya kira itu barangkali nanti bisa ditambahkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Tri Handayani selaku Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero. Dan kami juga ingin mengucapkan dirgahayu untuk hari ulang tahun Pegadaian yang ke-120 tahun. Sudah 1 abad lebih Pegadaian hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan kini Pegadaian semakin maju dan berkembang. Semoga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap bangsa dan negara. Kepada Pak Basuki ada sedikit yang ingin saya pertanyakan terkait dengan Pegadaian yang saat ini sudah berusia 1 abad lebih 20 tahun ya. Berarti 120 tahun Pegadaian eksis. Kalau menurut Basuki Tri Handayani, apa yang menyebabkan atau apa sih yang bisa membuat Pegadaian Persero ini bisa eksis sampai 1 abad lebih ini, Pak? Terus bagaimana Pegadaian bisa melewati segala tantangan-tantangan yang perubahan-perubahan zaman yang dihadapi saat ini? Apa sih rahasia yang dilakukan oleh Pegadaian untuk bisa terus eksis di Indonesia, Pak? Ya, beberapa ahli mengatakan bahwa perusahaan yang eksis adalah perusahaan yang bisa menyesuaikan dengan zamannya atau yang adaptif. Dan untuk bisa adaptif ini maka diperlukan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nah, kenapa kedua hal ini harus diperhatikan secara seimbang? Karena perkembangan teknologi saja yang kita kejar, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka itu tidak akan dimanfaatkan juga oleh masyarakat yang sebagai pengguna produk dan layanan Pegadaian. Nah, tetapi kalau permintaan masyarakat juga tetap sedangkan dari sisi teknologi kita tidak mengikuti perkembangannya, maka juga kita akan ketinggalan kereta gitu. Oleh karena itu kedua hal bahwa perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat ini dua-duanya harus secara seimbang dijadikan pertimbangan bagaimana perusahaan melakukan inovasi-inovasi. Beberapa contoh misalnya kalau kita melihat beberapa perusahaan teknologi, mungkin dari sisi teknologi dia bisa bersaing dengan perusahaan yang sejenis. Tetapi ketika teknologi yang canggih itu tidak dibutuhkan, maka produknya pun tidak dipakai oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketika kita bisa meng-create inovasi itu secara seimbang antara kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi yang terjadi, maka insya Allah inovasi yang dilakukan itu menjadi daya yang mendorong perusahaan untuk tetap kuat bertahan dalam gempuran perubahan zaman, dalam kesulitan apapun. Jadi
kita melihat bahwa inovasi-inovasi itu tetap kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, inovasi terutama dalam era digital ini, kalau kita bicara kan teknologi itu bisa dibeli. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa senjata boleh canggih, tapi yang diperlukan juga adalah man behind the gun-nya, atau orang-orang yang menjalankan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, seperti saya sampaikan di depan tadi, bahwa transformasi yang dilakukan oleh perusahaan itu ada 3 hal, yaitu transformasi digitalnya, yaitu sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, transformasi kulturalnya, itu bagaimana orang-orang yang menjalankan digitalisasi itu bisa familiar dengan teknologinya, bisa menggunakan secara tepat, sehingga masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Teknologinya bagus, tapi orang-orang yang menjalankannya tidak mampu menyesuaikan dengan teknologi yang kita lakukan, yang kita punyai, maka itu menjadi satu hal yang mubazir juga. Teknologi dibeli dengan harga mahal, tapi kita nggak bisa gunakan. Sama ibaratnya kita beli mobil yang mahal, mobil mewah, merek-merek tertentu, gitu, tapi ternyata kita nggak bisa nyetir, kan sama aja. Artinya, ya, atau sopirnya, driver kita nggak bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di mobil itu, kan mubazir juga. Nah, oleh karena itu, transformasi digital, transformasi kultural, alatnya, manusianya itu harus secara sejalan dilakukan transformasi. Dan yang berikutnya, selain transformasi kultural, transformasi digital, tentu ya, hal itu harus meng-create bisnis baru, atau bisnis yang sudah ada, tetapi fiturnya dikembangkan. Sehingga kalau misalnya dulu orang misalnya nabung emas itu dalam bentuk logam mulia atau perhiasan. Nah, maka Pegadaian kemudian meng-create. Oh, sekarang ini orang misalnya punya logam mulia, ada kesulitan ketika menyimpan, harus menitipkan di safe deposit box, dan itu mengeluarkan biaya lagi. Maka Pegadaian meng-create namanya tabungan emas, sehingga masyarakat punya emas tapi tidak harus memegang fisiknya. Tapi nilai dari emas itulah yang dimiliki oleh masyarakat, value-nya. Sehingga saat ini tabungan emas menjadi satu primadona bagi PT Pegadaian Persero sebagai bagian substitusi dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk mempunyai emas tanpa harus memegang fisiknya. Jadi secara value, aset yang dimiliki tetap aman. Gitu. Begitu, Mas. Oke, Pak. Terima kasih Pak Basuki atas pemaparannya. Sekali lagi kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan yang sudah bergabung. Wartawan, rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber bisa melalui tombol Q&A yang ada di aplikasi Zoom dengan menyertakan nama wartawan dan nama media, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh rekan-rekan media di seluruh Indonesia. Berikutnya saya telah mengundang perwakilan peraih top Digital PR Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD, yaitu dari Perum Bulog yang akan diwakili oleh Ibu Febi Novita selaku Direktur Bisnis Perum Bulog. Kepada Ibu Febi Novita kami persilakan untuk memaparkan mengenai seperti apa perkembangan Perum Bulog saat ini sehingga bisa lolos sebagai salah satu pemenang Indonesia Top Digital PR Award. Pada Ibu Febi Novita kami persilakan. Ya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya juga ini tidak ada paparan karena di tor yang disampaikan penyampaian untuk sedikit rilis saja. Maka mungkin perkenalkan dulu, saya dengan Febi Novita. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Bisnis Perum Bulog, dan kami adalah badan usaha milik negara di bidang logistik pangan. Tentunya mengemban amanat dari pemerintah untuk menjaga ketahanan kedaulatan pangan negara. Jadi pertama-tama kami sangat bangga dan terima kasih kepada penghargaan Top Digital PR 2021 sebagai Special Achievement for BUMN dan BUMD. Tentunya memang perjalanan ini
pencapaian ini melalui perjalanan yang panjang. Seperti kita tahu bahwa sejak 2023 itu Perumbulok Bulog telah beralih dari lembaga pangan non pemerintah menjadi non departemen menjadi Perum ya. Jadi memang tapi kami masih melaksanakan kegiatan PSO-nya juga. Tapi kita juga harus untung gitu ya. Harus untung. Jadi memang kerjaan berat untuk Bulog di mana harus melaksanakan kegiatan public service obligation-nya, tetapi juga harus mempunyai bisnis komersial yang untung gitu ya. Nah, pencapaian ini tentunya merupakan wujud dari Perumbulok untuk terus berinovasi, mengembangkan diri. Jadi mungkin image masa lalu yang yang mungkin dalam potensi kurang baik misalnya dari di masa penugasan yang lalu, sekarang kami sedang mengembangkan diri untuk berubah dan dengan era digital saat ini memang kita memanfaatkan digital PR sebagai untuk menciptakan persepsi positif dan membangun reputasi Perumbulok ya. Dalam membangun ini kita tentunya memanfaatkan digital PR ini. Nah, pencapaian ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan dan memanfaatkan secara maksimal peran dari digital PR dalam membangun kepercayaan publik untuk memacu pertumbuhan Perumbulok di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Jadi memang saat ini Perumbulok itu melakukan optimalisasi penggunaan platform sosial media. Saat ini memang kan udah generasinya tuh generasi sosmed ya. Jadi kita juga melakukan itu melalui YouTube ya, melalui Twitter, terus Instagram, Facebook, tentunya WhatsApp dan lain-lain gitu ya, dalam rangka memaksimalkan publikasi kampanyenya. Strategi sosial media engagement sendiri yang dilakukan perusahaan ini saat ini memang berhasil meningkatkan jumlah followers dan traffic di semua platform kita. Tentunya ini dalam rangka bisnis untuk meningkatkan penjualan kami tadi, dan hal ini juga dapat dilihat dapat mengoptimalkan edukasi, campaign, fungsi dan tugas dari Perumbulok sendiri. Jadi sebenarnya masih banyak masyarakat atau stakeholder sendiri yang masih belum teredukasi Bulog itu sekarang itu seperti apa gitu ya. Masih mikirnya seperti yang lalu-lalu. Jadi ini mungkin kita ini inginnya menjadi perusahaan pangan yang unggul, terpercaya tentunya sesuai visi misi Perumbulok dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan. Nantinya ke depan kami akan terus memaksimalkan tentunya potensi-potensi dari platform digital ini. Tentunya dalam rangka melakukan customer and stakeholder engagement ini, kami yakin platform ini efektif untuk menyampaikan pesan-pesan perusahaan kepada pelanggan. Lalu tentunya yang pasti calon pelanggan dan pemangku kepentingan serta masyarakat umum. Jadi khususnya dalam komunikasi penyampaian transformasi Perumbulok menjadi perusahaan yang profesional dalam penyediaan produk yang bermutu dan pelayanan prima, baik bisnis maupun pelaksanaan tugas-tugas publik yang ditugaskan kepada Perumbulok dalam mengelola stok pangan pemerintah, memastikan ketersediaan, lalu keterjangkauan, stabilisasi harga pangan, ini kami lakukan juga melalui digital PR. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan ini. Semoga ke depan ini Bulog bisa mempertahankan tentunya ya dan menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas public relation kami agar juga masyarakat masyarakat tahu bahwa Bulog itu ada dan selalu membantu masyarakat. Mungkin itu Mas, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Febi Novita. Bulog memang selalu melakukan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama tantangan di era digital industri
4.0 juga tantangan globalisasi, Bulog telah melakukan banyak sekali transformasi dan inovasi sehingga bisa tetap eksis untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Ini saya sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media yang masuk. Saya akan membacakan saja pertanyaan-pertanyaan dari rekan media. Rekan media yang ingin bertanya silakan melalui tombol Q&A di aplikasi Zoom. Nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaannya ditujukan kepada siapa, kemudian nama wartawan dan nama medianya. Nanti saya akan bacakan. Ada pertanyaan pertama itu dari Mas Torik untuk Pak Tri Raharjo. Pertanyaannya adalah aspek apa saja yang paling dominan dipublikasikan oleh BUMN dan BUMD dalam ranah digital? Apakah kinerja, produk, atau tema lain? Di mana kanal paling favorit perusahaan menyampaikan publikasi tersebut? Apakah di web perusahaan atau media digital lainnya? Dari Mas Ut, portal Investor Daily. Pada Pak Tri Raharjo kami persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Mas Paut ya. Mas Ut dari Investor Daily. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik gitu ya, di kanal mana sih mereka melakukan publikasi dan kontennya seperti apa. Saya kira ketika era digital saat ini memang memudahkan setiap pelaku brand maupun corporate untuk mengkomunikasikan kepada target audiensnya gitu ya, baik masyarakat maupun konsumen mereka. Nah, berbagai channel memang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD gitu ya. Tadi salah satunya adalah melalui website, jelas website menjadi salah satu channel resmi mereka karena ini adalah bentuk own media mereka. Jadi melalui website biasanya mereka sudah paparkan di kanal berita mereka atau di kanal press corner mereka gitu ya. Mereka sudah tampilkan konten-konten yang terkait tentang kegiatan dan juga baik kegiatan yang terkait produk, baik yang terkait kinerja, baik yang terkait prestasi-prestasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD. Saya kira website menjadi salah satu channel komunikasi yang sangat efektif karena dirasa lebih official, lebih resmi gitu ya dilakukan mereka. Yang kedua adalah kalau saya melihat mereka memanfaatkan channel media digital atau media online gitu ya. Kalau kita melakukan searching di mesin pencari, kita dengan mudahnya menemukan konten-konten yang komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMD. Yang ketiga adalah sosial media. Karena bagaimanapun juga sekarang masyarakat banyak sekali menggunakan sosial media sehingga interaksi mereka melalui sosial media. Nah, sosial media tentunya sangat beragam gitu ya. Baik melalui Facebook, Instagram, YouTube channel mereka gitu ya. Bahkan beberapa BUMN memiliki semacam channel atau semacam TV gitu ya. Semacam TV. Jadi mereka betul-betul update kegiatannya mereka. Bahkan beberapa perusahaan BUMN dan BUMD sekarang sudah masuk ke ranah sosial media seperti TikTok misalkan gitu. Jadi brand-brand juga masuk ke sana. Jadi karena memang mengikuti tren perkembangan yang terjadi perilaku masyarakat dalam mengakses informasi gitu ya. Jadi mereka pun mengikuti updating ke sana sehingga sosial media sebagai salah satu sarana engagement antara perusahaan dengan followersnya atau netizennya atau konsumen dan calon konsumen mereka sehingga mereka betul-betul bisa engage di sosial media. Bahkan masyarakat sekarang bertanya bisa melalui sosial media atau sarana chat yang ada di website resmi perusahaan mereka atau sarana chatbot, chat gitu ya, sudah disiapkan. Sehingga kemudahan-kemudahan itu juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD. Yang tidak kalah menarik juga mereka juga membangun aplikasi gitu ya, membangun aplikasi sebagai sarana tidak hanya sebagai sarana komunikasi juga sebagai sarana transaksi. Itu juga dilakukan. Bahkan di beberapa perusahaan BUMN juga sudah menjual produknya gitu ya, menjual produknya di beberapa marketplace. Mereka membuat official store di sana. Itu juga sebagai satu langkah efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Nah, konten-konten apa saja yang mereka komunikasikan ke publik, tentunya setiap perusahaan punya kebijakan dan cara masing-masing. Tapi relatively tadi juga sudah dipaparkan oleh Pegadaian gitu ya. Oleh Pegadaian untuk memaparkan baik informasi mengenai produk atau layanannya, baik informasi mengenai kinerjanya, atau mengenai informasi misalkan kegiatan-kegiatan CSR atau sifatnya donasi. Kalau saya ambil gitu ya, ini juga selaras dengan Pak Basuki sampaikan, kalau saya misalkan mengakses di Google gitu ya, di halaman pertama ketika saya searching di kolom berita gitu ya, di kolom berita misalkan ini Pegadaian, salah satu contoh konten yang diungkap di sini di 1 hari yang lalu di kompas.com misalkan, PT Pegadaian buka lowongan kerja, ini salah satu informasi yang disampaikan. Pegadaian salurkan bantuan ke korban banjir misalkan. Nah, ingin gadekan kendaraan, ini syaratnya. Ini berbagai konten yang dipaparkan sehingga konten itu memang harus relevan dengan target audiens dan kebutuhan audiens apa yang mereka butuhkan. Dan itu kita bisa melakukan riset konten-konten yang dibutuhkan oleh audiens kita, sehingga konten-konten yang kita paparkan lebih relevan dengan keinginan konsumen kita atau calon konsumen kita. Itu mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Tri Raharjo. Pertanyaan berikutnya itu dari Khairul dari media Tribun News. Pertanyaannya disampaikan kepada Pegadaian, pada Pak Basuki. Saya akan bacakan pertanyaannya dari Vince ya, Vince Tribun News. Bagaimana Pegadaian mengantisipasi masuknya pemain swasta di bisnis gadai saat ini? Bagaimana juga perkembangan adopsi digital oleh Pegadaian di bisnisnya? Pada Pak Basuki, silakan dijawab. Oke, pertama saya akan komentarin soal Pegadaian swasta. Pegadaian swasta bagi kami bukan merupakan ancaman, tetapi justru buat kami itu adalah partner kerja dan sekaligus menjadi satu yang menantang buat Pegadaian sendiri. Saya sering mengatakan bahwa secepat apapun kita berlari, kalau kita sendiri tidak pernah menjadi juara. Tapi kalau berlari ada lawannya, kemudian itu menjadi sebuah kompetisi, maka akan muncul itu juara. Dan alhamdulillah saat ini Pegadaian tetap menjadi market leader gitu. Sehingga buat kami adanya Pegadaian swasta itu justru membuat kami semakin bersemangat. Kita melihat misalnya, di sana sudah menerima barang ini sebagai barang jaminan, maka kita meng-create apa nih peluang barang lain yang bisa dijadikan jaminan sehingga orang tetap memilih Pegadaian. Pihak Pegadaian X itu sudah menggunakan teknologi terbarukan ini. Nah, kami juga akan melihat itu sebagai pembelajaran juga, kira-kira teknologi apa nih yang akan kita pakai sehingga tetap menjadi market leader dan tidak kalau bisa kita tetap tidak terkalahkan. Itu yang pertama mengenai Pegadaian swasta. Jadi kami di Pegadaian sendiri tidak pernah menganggap Pegadaian swasta itu sebagai ancaman, tapi justru membuat kami semakin tertantang untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua soal aplikasi. Aplikasi atau bagaimana Pegadaian menggunakan digitalisasi ini sebagai senjata utama dalam rangka memenangkan persaingan. Ya. Sebagai informasi, dari sekitar 17 juta nasabah, saat ini tercatat sudah pengguna aplikasi Pegadaian digital yang diluncurkan bulan April tahun 2018. Saat ini sudah tercatat ada 2,7 juta nasabah yang menggunakan aplikasi. Nah, memang penggunaan aplikasi ini belum sampai berapa tuh? Kalau nasabah 17 juta ya baru sekitar 20% mungkin ya. Tetapi kita ingin menyampaikan bahwa ini sudah cukup besar karena memang pada dasarnya kan awalnya Pegadaian ini disiapkan untuk kalangan masyarakat yang unbankable, yang
akrab dengan transaksi perbankan, maka dilayani dengan Pegadaian karena syaratnya mudah, tidak disyaratkan untuk mempunyai rekening bank. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, ketika seseorang itu menggunakan aplikasi Pegadaian digital, maka mau tidak mau harus menyetorkan nomor rekening banknya, sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan oleh aplikasi Pegadaian digital itu uangnya bisa langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Sehingga pada saat membuka tabungan emas yang ingin dilakukan transaksi digital melalui aplikasi, maka yang bersangkutan juga harus menggunakan atau melaporkan, mendaftarkan nomor rekening bank yang dimiliki. Sehingga bagaimana ia akan mentop up tabungan emasnya langsung bisa didebit dari tabungan bank yang dimiliki. Atau sebaliknya, ketika melakukan penjualan tabungan emas, baik itu dengan atau menjual buyback atau menggadekan, maka uangnya langsung ditransfer ke rekening bank. Sehingga masyarakat yang mempunyai aplikasi Pegadaian itu harus mempunyai rekening bank. Nah, dari 2,7 juta nasabah di tahun ini, data per 31 Desember 2020, itu terdapat transaksi sebanyak 3,4 juta transaksi dengan nilai 5,1 triliun. Itu sudah cukup besar yang di-grade oleh Pegadaian melalui aplikasi Pegadaian digital. Ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital ini sangat membantu masyarakat, sangat dipilih juga, terutama oleh kalangan milenial. Karena kan seperti yang Bu Febi juga sampaikan tadi, bahwa Bulog juga tidak ingin hanya dikenal oleh kalangan selenial gitu kan, ingin milenial juga paham Bulog itu apa. Karena bagaimanapun juga kita semua BUMN saya yakin menyadari bahwa anak muda sekarang adalah customer kita potensial di masa depan. Jadi kita tidak ingin yang mengenal Bulog misalnya hanya yang usia 40 tahun ke atas. Sama juga yang mengenal Pegadaian juga yang usia 35 tahun ke atas. Oleh karena itu kami juga melakukan program-program juga untuk mengenalkan itu melalui Pegadaian Goes to Campus atau Pegadaian mengajar di SMA dalam rangka menyosialisasikan itu kepada milenial dan tentunya dengan produk yang familiar yang bisa dijangkau oleh mereka dengan tabungan emas yang bisa diakses melalui aplikasi Pegadaian digital. Nah, itu jawabannya. Nah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Basuki. Kemudian yang berikutnya dari Wisnu Media Indonesia. Pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab tadi ya mengenai perkembangan Pegadaian. Kemudian untuk Bulog, Ibu Febi, ada sebuah pertanyaan itu selama pandemi, ini apakah ada dampak terhadap perkembangan Bulog, terutama terhadap ketersediaan pangan di Indonesia, serta bagaimana Bulog menghadapi segala tantangan yang ada, terutama di tantangan pandemi, kemudian ada tantangan digitalisasi dan globalisasi, di mana kedaulatan pangan di Indonesia ini sepertinya masih jauh panggang dari api ya, masih jauh api dari panggang gitu. Nah ini pertanyaannya cukup kritis, ini seperti apa sih sebenarnya Bulog mengantisipasi segala persoalan itu? Silakan Ibu Febi. Terima kasih Mas. Jadi memang pandemi ini kan mematikan dalam tanda kutip beberapa mungkin perusahaan dan usaha ya. Tetapi kan pandemi ini biar apapun orang tidak keluar rumah atau tidak beraktivitas, mereka itu tetap aja mereka itu makan ya. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini memunculkan tantangan terjadi kerawanan pangan karena turunnya daya beli masyarakat. Ya. Boro-boro lah ibaratnya dia namanya, banyak juga mungkin dari saudara kita sendiri itu yang potong gaji bahkan dirumahkan dan bahkan tidak gajian sama sekali. Nah, selama pandemi ini kita udah mau satu tahun ya pandemi ini. Perum Bulog itu sendiri kalau dari penugasannya ya, dari petugas pemerintah itu mendapat penugasan harus menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan. Udahlah orang susah, nggak boleh harganya tentunya naik. Nah ini PR besar buat Bulog gitu ya, karena dalam bentuk apa kalau untuk di penugasan pemerintahnya. Jadi kita ada program itu namanya program
KPSH, singkatan dari ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Di mana di program itu sendiri Bulog melakukan operasi pasar setiap hari ya dengan harga beras medium yang di bawah harga pasar jauh. Gitu. Jadi misalnya kita kan kebetulan Bulog juga ada jaringan ya Mas, namanya jaringan RPK, Rumah Pangan Kita. Rumah Pangan Kita itu paling gampang karena dia tidak butuh toko, tidak butuh tidak butuh rak-rak dan lain-lain lah gitu ya. Rumah makan ini biasanya Bulog sekarang punya lebih dari 50.000 jaringan seluruh Indonesia. Itu biasanya berada di RW-RW atau RT-RT. Di rumah-rumah rumah-rumah masyarakat lah gitu. Mereka bisa membeli beras yang tadi untuk operasi pasar itu jauh di bawah rata-rata harga eceran tertinggi dari pemerintah. Nanti mereka bisa menjual ke tetangganya itu dengan margin yang lumayan. Kalau mereka menjadi jaringan Rumah Pangan Kita. Ini tentunya membantu. Di satu sisi, program dari pemerintah tadi untuk keterjangkauan pangan itu terpenuhi. Di satu sisi lagi, masyarakat atau yang sedang susah dan mereka juga jadi bisa usaha juga di rumahnya. Sekarang nih masyarakat nih udah, walaupun kita lihat di gang-gang pelosok-pelosok, mereka sudah melek juga teknologi. Mereka juga sudah memanfaatkan marketplace untuk jualan mereka gitu ya. Sekarang tuh udah canggih lah ibaratnya ya. Apalagi tadi seperti Bapak Basuki katakan, memang kita ini emang harus beralih ke zaman milenial ya Pak. Karena memang milenial ini adalah killing the world ya. Bisa mematikan dunia kalau memang kita nggak bisa masuk ikut dengan kebiasaan yang milenial ya. Jadi balik lagi ke tadi bahwa program yang dilakukan Bulog dalam hal tantangan pada saat pandemi ini untuk dari penugas pemerintahnya itu. Lalu kemarin kami juga mendapatkan tugas bantuan sosial diberikan kepada berapa ya saya lupa. Ini nanti juga Lebaran ini kita juga ada lagi nih, di hampir 20 juta orang di seluruh Indonesia kita harus ngebagiin beras dalam jangka waktu 1 bulan ini, sampai sebelum Lebaran harus sudah selesai. Ini tahun lalu juga ada. Jadi memang Bulog tuh dari waktu awal pandemi lagi berat-beratnya juga itu kita tidak ada tuh WFH gitu ya. Kita memang benar-benar turun ke masyarakat, membantu masyarakat. Jadi kalau dari sisi bisnisnya sendiri ya, dari sisi bisnisnya memang Bulog ini saat ini di era pandemi melakukan penjualan melalui marketplace. Kita punya super mall pangan gitu ya. Kalau Bapak mungkin buka salah satu platform Shopee, kita ada ipanganan.com gitu ya. Dan ada platform-platform digital lainnya tentunya. Jadi memberikan kemudahan, bahkan itu kita subsidi ongkos kirimnya. Tinggal pencet-pencet langsung beras mau seberat apapun dikirim ke depan pintu rumah. Itu. Nah, memang tentunya kami ini dalam upaya menghadapi era digitalisasi ini, memang kita juga menggunakan dan mengoptimalkan platformnya. Sosial media itu benar-benar cepat banget ya, dan responnya juga cepat. Ini untuk peningkatan penjualan juga sangat signifikan ya tentunya buat kami. Apalagi produk yang dipegang Bulog ini produk pangan, semua orang pasti butuh. Jadi tentunya kami juga mengoptimalkan tadi marketplace ya yang ada dari kita sendiri, namanya ipanganan.com dan Ipanganan Grosir. Kita punya 2. Jadi kalau nanti bapak-bapak mungkin di sini ada yang pengen buka RPK, tinggal pesan di Ipanganan Grosir, dengan walaupun jumlah banyak kita antar sampai pintu rumah, kira-kira gitu. Lalu kami juga sekarang sedang mengimplementasikan ERP sebagai backbone operasional perusahaan dalam pelayanan digital. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa terjawab, Mas. Terima kasih Ibu Febi Nopita. Kami pikir sudah selesai ya untuk press conference pada sore hari ini, siang hari ini.
karena waktu juga kita akan prepare nanti di acara awarding ceremony Indonesia Top Digital PR Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir di acara press conference. Bapak Arif Munajat, pemimpin umum dan pemimpin redaksi Suara Pemerintah.id, kemudian Pak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, kemudian ada Bapak Basuki Tri Handayani, Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero, dan juga ada Ibu Febi Novita, Direktur Bisnis Perum Bulog. Sebelum kita tutup mungkin ada foto bersama dulu ya, capture foto bersama. Pada Pak Basuki dan Ibu Febi, Pak Arif, Pak Tri Raharjo, mohon untuk pose yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Basuki Tri Handayani dan Ibu Novita serta rekan-rekan media yang telah bergabung di seluruh Indonesia. Sampai berjumpa nanti di jam 3 di acara awarding ceremony Indonesia Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Saya Rahmat HM undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.